Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas yang ada di dalam hukum persaingan usaha, selain asas-asas hukum yang lainnya tentunya. Nah, asas yang menjadi ciri khas di dalam hukum persaingan usaha ini adalah per se ilegal dan rule of reason. Jadi, kedua asas ini adalah untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk melanggar undang-undang persaingan tidak sehat atau intinya adalah untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut itu termasuk perbuatan yang sehat atau tidak sehat dalam sebuah persaingan gitu ya. Ya, poin pertama yakni untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis itu melanggar undang-undang atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan per se ilegal, ini pengertian ya, masuk ke pengertian. Pendekatan per se ilegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai perbuatan ilegal tanpa membutuhkan pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Jadi intinya untuk yang pendekatan per se ilegal ini atau asas per se ilegal ini adalah dia sudah secara tekstual itu tercantum di dalam pasalnya bahwa sebuah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang ilegal. Nah, konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa tidak dibutuhkannya pembuktian lebih lanjut karena yang dilarang adalah perbuatannya, begitu ya. Itu adalah asas per se ilegal. Jadi nanti bisa dilihat pasal-pasalnya di dalam Undang-Undang Anti Monopoli itu mana yang menggunakan yang menggunakan pendekatan per se ilegal ini. Itu terlihat dari bunyi pasalnya atau teks pasalnya. Kemudian kegiatan yang dianggap sebagai per se ilegal biasanya meliputi penetapan harga. Kemudian serta ciri khasnya adalah di sana jelas ditulis dengan kata-kata dilarang seperti itu. Dilarang atau yang lainnya ya, nanti bisa dilihat. Kemudian, sedangkan untuk yang pendekatan rule of reason itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan pelaku usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat persaingan atau tidak. Biasanya menggunakan kata-kata yang dapat mengakibatkan dan seterusnya, dan atau ada juga pasal yang menggunakan kata-kata patut diduga. Jadi kalau yang pendekatan rule of reason ini itu adalah fokus pada akibatnya. Jadi nanti bisa dilihat pasal-pasalnya. Dia akan perbuatan atau kegiatan apa saja itu, tapi apabila akibatnya itu adalah berakibat pada persaingan yang tidak sehat atau berakibat pada menghambat persaingan, maka itu bisa dikenai sanksi. Maksudnya bisa dikenai, berarti pasal tersebut menggunakan pendekatan rule of reason karena berfokus pada akibatnya. Jadi bentuk perjanjiannya seperti apa atau kegiatan yang seperti apa, kemudian harus dibuktikan apakah betul perbuatan atau kegiatan tersebut itu mengakibatkan persaingan terhambat gitu ya. Jadi perlu dibuktikan. Kalau yang pertama tadi tidak perlu dibuktikan karena jelas perbuatannya yang dilarang. Kalau yang ini itu perlu ada pembuktian. Apakah akibatnya itu terjadi atau tidak gitu. Jadi kalau akibatnya memang benar-benar terjadi, maka ya perbuatan atau kegiatan tersebut dilarang. Ya, kita bahas satu persatu. Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan pendekatan per se ilegal. Yang pertama, harus ditujukan kepada perilaku bisnis dari suatu pasar, situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut. Jadi maksudnya ditujukan ke perilaku bisnis ini memang ya udah perbuatan ini dilarang loh. Jadi kalau kamu melakukan perbuatan ini, ya sudah ini mau tidak melihat apakah akibatnya itu merugikan atau tidak, maka ya tetap dihukumi gitu, tetap diberikan sanksi begitu. Nah, metode pendekatan seperti ini dianggap lebih fair karena sudah jelas gitu kelihatan di pasalnya gitu. Jadi apabila seorang pelaku usaha
melakukan apa yang dilarang dalam suatu pasal tertentu yang sudah jelas ditulis, maka dia melakukan tersebut dengan tindakan sengaja gitu. Jadi ya dari segi perbuatannya saja sudah salah gitu ya. Nah, yang seharusnya kalau misalnya dia memahami pasal tersebut, membaca gitu ya, mengetahui bahwa itu dilarang, perbuatan atau kegiatan itu dilarang, maka seharusnya dia dapat menghindari, pelaku bisnis itu seharusnya dapat menghindari. Kenapa? Karena ya memang udah jelas-jelas dilarang. Yang kedua, adanya identifikasi secara cepat dan mudah mengenai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Jadi pelaku usaha itu gampang gitu ya, mendeteksi apakah ini dilarang atau tidak karena jelas tertulis gitu. Nah, kemudian penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan per se ilegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum ya. Jadi lebih pasti mana yang salah, mana yang dilarang, mana yang tidak. Karena adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi para pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Mereka dapat mengatur dan menjalankan usaha tanpa khawatir adanya gugatan hukum di kemudian hari yang menimbulkan kerugian berlipat ganda. Jadi dalam perbuatan atau dalam melakukan usahanya, mereka tidak perlu khawatir karena tinggal niteni aja gitu ya, tinggal niteni aja mana-mana yang dilarang gitu. Nah, kemudian pendekatan per se ilegal dapat memperingatkan pelaku usaha sejak awal mengenai perbuatan apa yang dilarang tadi ya, serta berusaha menjauhkan mereka untuk mencoba melakukannya. Jadi udah bisa meniteni dengan sendirinya lewat pasal-pasal yang tersedia bahwa suatu perbuatan atau kegiatan tertentu itu dilarang. Kemudian yang rule of reason. Penggunaan pendekatan rule of reason mengharuskan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap peraturan persaingan usaha. Jadi pendekatan rule of reason ini karena dia berfokus pada akibatnya, jadi dia itu dihukumi karena akibatnya terjadi gitu ya. Nah, itu membutuhkan interpretasi atau membutuhkan pemahaman yang lebih jauh terkait seperti apa sih perbuatan itu, kemudian akibatnya yang bagaimana sih yang kemudian dilarang gitu. Nanti ada di pasal-pasalnya. Keunggulan rule of reason adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha menghambat persaingan atau tidak. Jadi ada analisanya dulu. Makanya istilahnya lebih fokusnya kepada akibat tadi gitu ya. Menggunakan analisa ekonomi, apakah jangan-jangan nih kelihatannya aja kerjasama gitu kan antara satu pengusaha dengan pengusaha yang lainnya. Ternyata di balik itu ada niat jahat, ada niat buruk untuk menghambat persaingan kayak gitu. Nah, kelemahan rule of reason mensyaratkan penegak hukum menguasai pengetahuan tentang teori ekonomi. Seperti tadi saya bilang ya, jangan-jangan ini covernya adalah kerjasama biasa, tapi ternyata setelah dianalisa, setelah oleh ahli ekonomi didalami, ternyata ada tujuan tertentu di balik kerjasama tersebut yang bisa merugikan pelaku usaha lain maupun merugikan masyarakat, yang intinya ya menghambat persaingan gitu, yang intinya nantinya merugikan. Nah, di mana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahaminya guna dapat menghasilkan keputusan yang adil dan rasional. Nah, jadi kelemahan rule of reason ini membutuhkan penegak hukum kan menguasai ahli ekonomi gitu ya, menguasai teori ekonomi. Nah, apabila pas penegak hukum ini tidak menguasai teori ekonomi, maka dikhawatirkan akan menghasilkan keputusan yang tidak adil, keputusan yang kurang adil dan tidak rasional gitu. Jadi perlu pemahaman dan penguasaan lebih lanjut tentang teori ekonomi dalam pendekatan rule of reason ini. Nah, untuk menilai suatu kesepakatan terlarang yang dinyatakan sebagai hambatan dalam perdagangan dapat digaji antara lain melalui tujuan dari kesepakatan tersebut dan akibat yang ditimbulkan. Jadi patokannya adalah covernya kerjasama, tapi tujuannya apa sih dia gitu? Apa sih tujuan dibalik kerjasama ini gitu? Apa sih tujuan dibalik perbuatan ini, perbuatan seorang pelaku usaha? Kalau ada tujuannya itu sudah ada niatannya, itu sudah ada niatan buruk dan tujuannya itu adalah tujuannya memang kemudian ujung-ujung merugikan dan itu bisa dibuktikan melalui analisis ekonomi itu bisa dibuktikan, maka dia bisa terkena sanksinya gitu ya. Nah, kemudian selain tujuan juga akibatnya. Jadi meskipun mungkin misalnya tujuannya adalah
tidak untuk bertujuan itu, tetapi ternyata akibat yang ditimbulkan terbukti gitu ya, bahwa merugikan pelaku usaha lain atau konsumen atau jelas-jelas menghambat persaingan. Nah, itu bisa dikenai sanksi. Jadi fokusnya di akibatnya terjadi atau tidak gitu. Nah, sekarang yang menjadi tugas saudara-saudara adalah coba dianalisis undang-undang anti monopoli, kemudian kupaslah atau tentukan gitu ya, mana yang menggunakan pendekatan atau asas perse ilegal dan pasal-pasal mana yang menggunakan pendekatan rule of reason. Nah, dari sana nanti kelihatan. Tadi saya sudah menyampaikan ada ciri-cirinya sudah kelihatan. Kalau yang perse ilegal itu jelas-jelas dilarang, kalau yang rule of reason itu kata-katanya biasanya adalah dapat menimbulkan bla 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 atau patut diduga bla bla bla, seperti itu ya. Silahkan, ini tugas individu dikumpulkan di e-learning, saya akan buatkan kolom tempat pengumpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.